Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabito Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. Untuk memperingati Disnatalis ke-68, Universitas Hasanuddin kembali menegaskan komitmennya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak hanya melalui pengembangan intelektual, tetapi juga melalui pembinaan spiritual. Sebagai bagian dari rangkaian perayaan, Universitas Hasanuddin menggelar sebuah tablik akbar yang menghadirkan Ustaz Dr. Haji Dasat Latif, seorang penceramah yang dikenal luas di tanah air untuk menyampaikan tausiahnya. Simak berita selengkapnya untuk Anda. Universitas Hasanuddin menyelenggarakan tablik akbar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Disnatalis ke-68. Acara ini menampilkan Ustadz Dr. Haji Dasat Latif SOS SAG sebagai pembicara utama. Kegiatan tersebut berlangsung pada hari Jumat 30 Agustus 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah secara luring di Gor JK Arenatorium Kampus Unhas Tamalan Rea. Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Profesor Dr. Akinduli MA selaku panitia pelaksana menyampaikan apresiasi yang mendalam atas dukungan serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya kolaborasi dengan Lembaga Dakwah Kampus Mahasiswa Pecinta Musola atau LDK MPM Masjid Ikhtiar Kampus Unhas. Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, mengungkapkan harapannya bahwa tablik akbar ini dapat menjadi sumber inspirasi kebersamaan serta menjadi momentum penting dalam proses pengembangan sumber daya manusia di Unhas. Ya, pertama acara tablik akbar ini luar biasa dihadiri oleh ribuan dosen, teknik dan juga mahasiswa yang merupakan bagian dari perayaan Disnatalis Unhas ke-68. Tablik akbar ini tentu juga merupakan ajang untuk penguatan spiritual, penguatan silaturahim, kekompakan, kebersamaan, dan doa bersama itu biasanya memiliki semangat ya untuk kita kemudian berusaha keras dalam konteks mengoptimalkan keimanan dan juga spiritual kita dengan doa-doa terbaik untuk kebaikan keluarga, universitas, bangsa, dan tentu tidak kalah pentingnya adalah bahwa dalam rangka Disnatalis ini kita berharap kita jaga Unhas, kita jaga keluarga Unhas, dan kita semangati sivitas akademika termasuk mahasiswa untuk terus produktif di samping tentu penguatan nilai-nilai ataukah keimanan ya, penguatan akidah dan juga penguatan kekeluargaan yang harmoni ya, yang juga bisa menjadi jalan atau ladang pintu-pintu amal kita. Hari ini juga kita bersyukur karena yang membawakan materi tablik akbar adalah dosen Unhas, dosen ilmu komunikasi yang merupakan dai berjuta umat ya. Dasat Latif adalah salah satu dai yang dikenal di seluruh Indonesia dan bahkan di mancanegara, yang kemudian menjadi kebanggaan kita karena beliau adalah dosen Unhas, tapi sekaligus materi-materinya sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Semoga dengan tablik akbar ini kemudian Unhas saling menjaga, saling bekerja sama, bersilaturahim dan gairah ataukah semangat untuk menjadi insan yang beriman, tapi juga memiliki kecerdasan yang maksimal, menjadi insan cendekia yang paripurna, itu bisa kita wujudkan bersama. Saya kira itu, semoga Unhas di dalam perayaan Disnatalis ini bisa menyempurnakan berbagai aspek yang kita butuhkan di dalam membawa universitas ini semakin jaya di masa mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Jamaluddin Jompa menekankan bahwa pendidikan di Universitas Hasanuddin tidak hanya berfokus pada pengembangan intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter yang beriman, agar setiap individu dapat menjadi pribadi yang memiliki integritas serta kualitas sebagai cendekiawan. Salah satu misi hadirnya bangsa adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah mencerdaskan kehidupan bangsa itu kemudian dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Maka di sini Universitas Hasanuddin
punya peran mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas tidak cukup, tapi juga harus baik imannya. Tabligh akbar seperti ini tadilah untuk membangun iman. Seperti firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian. Syaratnya 2, iman, ilmu. Jadi Unhas ini selain cerdas juga beriman. Karena iman tanpa ilmu juga susah. Ilmu juga tanpa iman akan pincang. Maka Tabligh akbar kita senang, Unhas Disnatalis tetap mengedepankan dan tidak melupakan kegiatan keagamaan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat semua adik-adik mahasiswa, dosen, pejabat-pejabat untuk kembali selalu memegang agama dalam beraktivitas. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ustadz Dr. Haji Dasat Latif SOS SAG MSI PhD yang memberikan tausiah tentang pentingnya bersolawat untuk mempercepat terkabulnya doa. Ustadz Dasat menjelaskan bahwa sholawat memiliki kekuatan khusus yang dapat mempercepat pengabulan doa. Beliau juga menekankan bahwa salah satu misi Universitas Hasanuddin adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang tidak hanya menitik beratkan pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada kekuatan iman. Tabligh akbar ini diharapkan dapat menjadi momen yang mengingatkan kembali seluruh sivitas akademika Unhas untuk selalu menjadikan agama sebagai landasan dalam setiap aktivitas. Rahmatia Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, setelah melewati serangkaian agenda, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin telah sukses menggelar puncak perayaan ulang tahun yang ke-64. Kegiatan yang berlangsung di Fakultas Teknik Goa ini dihadiri oleh sejumlah sivitas akademika, termasuk Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc. Perayaan Fakultas Teknik ini juga dirangkaikan dengan peresmian beberapa fasilitas terbaru. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Bertepatan hari Sabtu 31 Agustus 2024, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin telah sukses menggelar puncak perayaan ulang tahun yang ke-64. Kegiatan yang berlangsung pagi hari di Fakultas Teknik Kabupaten Goa ini berlangsung meriah dengan kehadiran sejumlah sivitas akademika termasuk Rektor, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc. Berbagai rangkaian acara yang turut memeriahkan perayaan Fakultas Teknik termasuk adalah senam yang sekaligus menjadi rangkaian awal dan penampilan seni mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik. Selain itu, pemotongan tumpeng oleh Rektor Unhas didampingi dengan Fakultas Teknik menjadi momen simbolik peringatan Disnatalis ke-64 Fakultas Teknik. Dalam momen tersebut juga dilakukan Alumni Award atau penghargaan berupa sertifikat dan PIN yang disematkan oleh Rektor Unhas kepada beberapa alumni Fakultas Teknik berprestasi. Juga dilakukan pemberian penghargaan kepada departemen pada 4 kategori berbasis IQ. Di antaranya, presentasi kelulusan tepat waktu tertinggi, jumlah kerjasama terbanyak, publikasi terbanyak, dan jumlah mahasiswa berprestasi terbanyak. Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, turut mendukung dan menaruh harapan yang besar kepada Fakultas Teknik di usia yang ke-64 tahun. 64. Semoga Fakultas Teknik semakin keren, semakin hebat, semakin kompak, dan semakin jaya selalu mencapai prestasi gemilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara Dekan Fakultas Teknik, Profesor Dr. Engineering Insinyur Muhammad Isran Ramli berharap Fakultas Teknik terus mampu berkontribusi terhadap universitas. Menurutnya, harapan Rektor kepada seluruh fakultas termasuk teknik adalah Unhas berada pada peringkat 3 nasional dan masuk dalam jajaran 1000 World Class University. Salah satu upaya yang dilakukan Fakultas Teknik adalah mendukung dan menambah fasilitas yang juga ikut diresmikan pada puncak perayaan Disnatalis ke-64. Beberapa fasilitas baru itu adalah Jepan Corner, taman zona integritas, ruang konseling, ruang kesehatan, hingga pada peluncuran aplikasi yang dinamakan Antek Hub. Profesor Muhammad Isran menyebut peresmian Jepan Corner ini menjadi simbolis hubungan yang kuat antara Unhas dengan universitas-universitas yang ada di Jepang. Sementara ruang konseling dan kesehatan menjadi bentuk kepedulian kesehatan mental terhadap mahasiswa. Itulah maka melalui DIS Fakultas Teknik yang ke-64 ini kita mencoba memperkuat fasilitas pendukung yang dapat memberi kenyamanan kepada semua sivitas
baik dosen, mahasiswa, teknik di dalam bekerja, di dalam berkarya, melahirkan inovasi-inovasi yang merupakan produk-produk brand teknologi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Ya. Nah, beberapa fasilitas yang coba kita launching melalui DIS kali ini adalah diantaranya dari Japan Corner. Japan Corner salah satu simbol yang bertujuan bahwa Fakultas Teknik ini mempunyai koneksi atau relasi atau jejaring yang sangat kuat dengan universitas-universitas di Jepang, ya, sehingga itu harus tetap kita jaga dan terus ditingkatkan di masa mendatang. Fasilitas lain adalah bahwa kita tahu dua aspek yang utama harus selalu dijaga di dalam belajar di Fakultas Teknik, yaitu kestabilan mental, kestabilan emosi dari mahasiswa dan sivitas kita, kemudian kesehatan, ya, sehingga kita juga meluncing ruang konseling Fakultas Teknik bagi mahasiswa kita, ya, mahasiswa-mahasiswa yang menghadapi masalah-masalah psikologis itu bisa berkonsultasi di tempat itu, ya. Demikian juga dengan masalah-masalah kesehatan, kita menyiapkan ruang kesehatan kampus, ya. Memang ke depan targetnya adalah kita membuka cabang klinik Fakultas Kedokteran di sini, ya. Kemudian yang di launching juga adalah Taman Zona Integritas, di mana dewasa ini perlu kita ketahui bahwa pelayanan baik kepada mahasiswa, kepada dosen, kepada masyarakat, ya, semua harus berbasis integritas, transparan dan akuntability, ya. Oleh karena itulah kita membuat suatu simbol bahwa pelayanan, integritas di Fakultas Teknik, tata kelola, semua transparan, semua dapat dipertanggungjawabkan melalui miniatur Taman Zona Integritas tersebut, ya, seperti itu. Selain itu, menurutnya, Fakultas Teknik juga akan berencana membuka cabang klinik Fakultas Kedokteran yang bisa dimanfaatkan bagi seluruh sivitas akademika Unhas, terutama yang berada di wilayah Fakultas Teknik Kabupaten Goa. Zulkarnain, Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, kita beralih ke berita mengenai kecantikan. Salah satu brand kecantikan NuFace menggelar beauty class. Beauty class ini mengajarkan kepada para peserta untuk tampil dengan makeup Korean look. Seperti apa keseruannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. NuFace bekerja sama dengan Unhas TV menyelenggarakan beauty class atau kelas kecantikan yang mengajak para peserta untuk belajar mengenai gaya makeup ala Korea. Kegiatan ini digelar di Baruga Baharudin Lopa pada Sabtu 31 Agustus 2024. Sebelum kelas kecantikan dimulai, terlebih dahulu para peserta diperkenalkan dengan beberapa produk yang digunakan untuk menjaga penampilan tetap segar dan alami khas Korea. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 100 orang. Kelas kecantikan ini kemudian dipandu oleh ahli kecantikan yang didatangkan langsung dari kantor pusat NuFace di Surabaya. NuFace menyediakan beberapa alat makeup yang dapat digunakan oleh para peserta untuk mempraktikkan teknik yang diajarkan selama mengikuti beauty class kali ini. Dalam kegiatan beauty class kali ini diajarkan tips and trick untuk memiliki kulit wajah yang sehat serta cara-cara untuk tampil dengan Korean makeup look. Mulai dari penggunaan skincare, cara membersihkan wajah yang baik dan benar, hingga penggunaan makeup yang lebih baik. Ya, saya tertarik karena sebenarnya event beauty class ini juga termasuk dalam pencarian SKS saya, 20 SKS non-akademik. Jadi satu sertifikatnya itu setara dengan 0,1 SKS, sebenarnya tidak terlalu banyak. Lagian saya juga tertarik dengan event ini karena ada promonya. Saya dapat banyak sekali. Yang pertama, tips-tips merawat kulit, skincare, apa yang harus saya gunakan, cara make up tentunya, walaupun saya pria. Iya. Ya, tentu sangat penting, Kak, karena penampilan itu sebagai daya tarik. Kalau kita sebagai laki-laki jelek, siapa yang tertarik? Kecuali kita punya uang. Ya, jadi kalau kita jelek, kita harus pintar memakeover diri sendiri, tapi tentunya tidak berlebihan. Oke, hari ini NuFace bersama dengan Unhas TV sudah selesai melaksanakan beauty class
Dan ini adalah first time ya kerjasama dengan NuFace dan Unhas TV Beauty Class, dan langsung dilaksanakan 250 peserta dan pesertanya semua antusias dari awal sampai akhir stay. Mereka juga aktif, banyak tanya, dan make up-nya juga ternyata udah pinter-pinter, udah jago-jago. Jadi ini adalah pengalaman yang luar biasa. Senang sekali kami NuFace bisa hadir di Universitas Hasanuddin Makassar, dan semoga ke depannya semua mahasiswi dari Unhas bisa selalu sukses, tetap menjaga penampilan, dan tetap mencintai produk Indonesia. Salah satunya adalah NuFace. Dan juga semoga berikutnya NuFace bisa kembali hadir untuk mempercantik perempuan-perempuan Makassar, terutama yang ada di Universitas Hasanuddin. Oke, buat Korean makeup look itu kuncinya sebenarnya adalah yang pertama, kulit itu harus sehat. Karena Korean makeup itu sangat flawless ya. Flawless itu artinya kita tidak menampilkan makeup yang dempul atau tebal. Jadi kunci utamanya itu adalah kulit harus sehat terlebih dahulu. Yang kedua adalah gunakan produk-produk yang teksturnya benar-benar bisa membuat kulit terlihat lebih glowing, karena kalau Korean makeup itu kan hasilnya lebih glow ya. Dan ketiga kuncinya itu adalah biasanya makeup itu di bagian mata. Jadi mata itu bukan warna-warna yang bold, tapi warna-warna yang lebih shimmer, terus juga tidak membentuk seperti bingkai mata, tapi kita memang lebih flawless, diarahkan ke samping. Lalu kita bingkai dengan menggunakan eyeliner yang sedikit lebih panjang, biasanya sudah akan memberikan hasil Korean makeup. Para peserta yang mengikuti kegiatan ini membawa pulang beberapa produk gratis seperti moisturizer dan toner dari NuFace, sertifikat, dan juga voucher senilai Rp50.000 yang dapat ditukarkan dengan produk NuFace. Zahra Sabita Sucheng, Ifai Syarahman, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zahra Sabita Sucheng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.